Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda ya. Kita masih di Inspirasi Mr. Masker teman-teman. Kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya rangkum dari sekian banyak tema yang mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda, sekaligus juga untuk menjawab penasaran Anda yang beberapa waktu yang lalu ingin diberikan pengalaman, contoh secara nyata ya, agar bisa memotivasi kembali untuk teman-teman atau untuk Anda yang saat ini tengah terpuruk ya. Jadi video ini sangat bagus untuk Anda yang mungkin saat ini sedang terpuruk, mungkin masih menganggur, mungkin penghasilan Anda kecil, Anda dalam kondisi putus asa, atau mungkin Anda kehilangan arah tujuan hidup Anda merasa sendiri, Anda tidak punya teman, bahkan Anda benar-benar sudah bosan menjalani kehidupan Anda. Sabar teman-teman ya, tetap yakin dan tetap optimis. Mari kita simak video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberi Anda semangat kembali untuk bangkit dan menata hidup kembali, hingga pada akhirnya Anda bisa berjaya meraih mimpi-mimpi Anda. Ya teman-teman, terima kasih sekali lagi Anda senantiasa mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga share video-video di channel ini ya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih banyak. Teman-teman, di awal saya tulis dalam thumbnail 2 tahun menganggur tanpa penghasilan, tanpa handphone, dan tidak ada sepeda motor. Begini cara saya bangkit. Kurang lebihnya judul thumbnailnya adalah seperti itu. Ini adalah pengalaman nyata teman-teman. Anda bisa bayangkan teman-teman 2 tahun tanpa pekerjaan alias menganggur. Mungkin saat ini juga yang Anda alami, yang mungkin banyak menulis komentar, bagaimana bisa mendatangkan uang, kerja saja tidak. Atau mungkin Anda yang saat ini menganggap bahwa uang itu hanya bisa didapatkan dari bekerja. Bagaimana kita bisa mempunyai usaha kalau kita tidak punya modal? Bagaimana kita bisa bangkit kalau kondisi kita miskin? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman mungkin pernah ada di benak Anda. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar, dimana pada saat kondisi kita sedang berada di bawah, sedang terpuruk, sedang tertekan, sedang tidak stabil ya, tidak punya pengharapan. Yang muncul adalah perasaan-perasaan negatif ya, komentar-komentar negatif, tanggapan-tanggapan negatif. Saya dulu mengalami itu teman-teman, dan itulah yang membuat saya semakin jatuh, hingga kurang lebih 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan. Padahal saya sudah berusaha mencari pekerjaan sana ke sini ya. Tetapi ternyata tidak ada respon dari tiap lamaran pekerjaan saya. Justru yang ada kondisi semakin terpuruk dan semakin berat. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, hanya untuk bisa makan. Dimana saat itu kondisi pikiran memang sedang kacau, sangat kacau sekali. Ya, Anda bisa merasakan ya bagaimana saat kita berada pada kondisi atau situasi tersebut. Akhirnya teman-teman, saya datang ke seseorang. Beliau sudah saya anggap seperti guru saya sendiri ya. Beliau banyak memberikan arahan kepada saya, memberikan bimbingan. Tetapi beliau tidak memberikan solusi dari apa yang saya inginkan, yaitu apa? Keuangan teman-teman. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi saat kita menganggur. Jelas tidak ada pemasukan, sementara yang kita butuhkan adalah uang. Bukan hanya untuk makan, tetapi untuk kebutuhan yang lain. Saya tidak tahu apa beliau memang tidak punya atau memang sengaja tidak ingin memberikan. Yang dia berikan kepada saya adalah apa? Bimbingan, arahan, dan juga petunjuk. Tetapi semua teman-teman itu saya abaikan. Saya sudah tidak respon lagi dengan beliau. Kenapa? Sebab yang saya butuhkan adalah bagaimana saya memiliki uang ya, untuk bayar sewa rumah, untuk makan. Tetapi bukan uang yang diberikan kepada saya, tetapi hanya nasihat. Anda mungkin pernah mengalami itu ya. Nah, nasihat yang paling saya tentang waktu itu adalah saya disuruh untuk tenang. Spontan saya sampaikan bahwa bagaimana tenang, kondisi saya sedang terpuruk, saya sedang punya banyak tanggungan yang belum saya bayar. Saya sampaikan unek-unek di situ. Tetapi kembali lagi yang disampaikan kepada saya adalah nasihat untuk tenang. Beliau minta saya untuk melakukan meditasi.
melakukan semedi. Ya saya justru semakin tidak respon, tidak respect dengan beliau. Sudah jelas saya sedang kebingungan, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, saya butuh uang. Malah saya disuruh meditasi. Masih mending kalau mungkin saya disuruh, oh datang ke tempat A, temuin bapak ini, misalnya bilang butuh kerjaan. Itu masih masuk akal menurut saya waktu itu. Tapi ternyata yang disuruh adalah meditasi. Ya saya bilang saya tidak suka meditasi. Dan memang itu teman-teman yang tidak saya suka waktu itu. Saya dulu agak anti terhadap meditasi. Bagi saya meditasi itu tidak ada manfaatnya pada saat waktu itu ya. Dan akhirnya saya tidak melakukan perintahnya untuk meditasi. Saya bilang saya tidak suka dan saya tidak bisa. Akhirnya beliau hanya bilang seperti ini, ya sudah kalau begitu banyak berdoa. Kalau mungkin sudah bosan berdoa, coba duduk tenang. Ya, duduk saja. Sembari tenang, sembari sandaran, atur nafas, pejamkan matanya, fokus pada bagaimana mengatur nafas. Udah itu aja. Jadi yang saya tangkap teman-teman, ya saya disuruh untuk duduk santai, sandaran, sambil merem, sambil kita mengatur nafas ya, menghirup nafas dari hidung, hembusin ke mulut. Cuma suruh melakukan itu. Ya saya tambah, aduh ini kacau nih dalam hati. Akhirnya singkat cerita, saya jarang lagi datang ke sana. Dan kondisi saya masih tetap kelimpungan teman-teman. Seakan-akan semesta itu tidak mau merespon apa yang menjadi keluhan saya begitu. Nah, di tengah kelimpungan itu teman-teman, saya coba terus berusaha mencari solusi. Mendatangi teman, ya curhat minta bantuan. Ya 1-2 merespon, tapi tidak membantu banyak. Pergi sana, pergi sini, browsing di internet, mencari solusi, ya, mencari judul-judul yang sekiranya bisa memberikan solusi, cara cepat melunasi hutang misalnya, cara bangkit dari keterpurukan. Saya cari semua teman-teman, tapi tidak ada satupun yang yang bisa membantu, ya. Sampai akhirnya nyari komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial, siapa tahu bisa membantu. Ternyata juga nihil. Mendatangi tokoh agama, curhat, minta bantuan, yang diberikan juga sama, hanya nasihat. Banyak berdoa, banyak memohon. Itu yang terus saja saya dapatkan teman-teman. Akhirnya di tengah keputusasaan teman-teman, saya akhirnya tanpa sadar ya, di suatu saat saya duduk terdiam. Di saat saya duduk terdiam itulah kemudian saya ingat yang disampaikan oleh guru saya untuk duduk santai, mengatur nafas. Disitulah saya coba melakukan, meskipun saya tidak tahu maksud tujuan beliau apa. Dan di situ saya mulai menangis teman-teman. Saya mulai menangis. Ternyata ada yang salah yang saya lakukan, yaitu apa? Menganggap remeh nasihat dari orang-orang yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk menuntun saya kepada jalan, kepada solusi. Saya menyadari, saya tahu nasihatnya baik, tetapi kenapa saya tolak mentah-mentah? Pada saat saya nonton video motivasi misalnya, yang muncul di pikiran saya negatif. Alah, omong kosong, pret, gedabus. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan solusi dari motivasi itu, dari video itu. Yang saya butuhkan itu uang. Saya nganggur, nggak punya penghasilan. Jelas uang yang saya butuhkan. Ya, saya menganggap remeh motivasi. Gedabrus lah, pret, omong kosong. Itu. Balik lagi ya. Akhirnya saya duduk merenung. Saya mulai memahami bahwa oh iya, saya terlalu mungkin sombong, mungkin terlalu angkuh, mungkin tidak menghargai nasihat orang, padahal mereka adalah orang yang lebih tua ya. Di sisi lain ternyata saya terlalu panik teman-teman. Saya belum memahami arti daripada iman, dan disitulah saya kemudian memahami bahwa bagaimana keheningan dan ketenangan batin itu penting. Satu judul video yang pernah saya upload adalah tentang ketenangan batin. Itu adalah pengalaman pribadi saya, bagaimana saya bangkit dari keterpurukan, kemudian mulai bisa menemukan solusi jalan keluar, hingga pada akhirnya benar-benar bisa menjalani kehidupan normal kembali. Itu semua karena saya mulai menemukan adanya ketenangan batin. Yang dimaksud oleh guru saya ya, untuk meditasi, untuk duduk tenang,
itu ternyata untuk menemukan Tuhan, teman-teman. Untuk kembali menemukan iman yang telah hilang. Pada saat kita terpuruk, kita kehilangan pekerjaan, kita tidak punya penghasilan, kita tidak memiliki uang, kita dalam kondisi punya hutang, biasanya di situ iman kita juga hilang. Tuhan yang ada dalam diri kita itu kita tidak mampu merasakan, kita tidak mampu memunculkan, sehingga itulah yang membuat hidup kita semakin berat. Ya, nasihat singkat yang disampaikan oleh guru saya untuk meditasi ternyata adalah untuk menemukan Tuhan di dalam sebuah keheningan, di dalam sebuah meditasi. Ternyata kita bisa menemukan Tuhan. Ada banyak sekali di situ perasaan-perasaan bahagia yang bisa kita rasakan saat kita hening. Ya, wajar sebenarnya saya menolak karena waktu itu saya tidak tertarik dengan yang namanya meditasi. Tetapi saat ini saya sudah memahami bahwa di balik meditasi itu sebenarnya kita ingin menemukan Tuhan dalam diri kita. Dan tidak harus dengan meditasi, teman-teman. Hanya hening saja, ya. Hanya menciptakan keheningan, ketenangan dalam diri, itu kita bisa merasakan Tuhan. Apa yang kita rasakan ketika kita menemukan Tuhan? Di situ kita menyadari, teman-teman, bahwa ternyata Tuhan itu masih baik. Saya menyadari 2 tahun gak ada kerjaan tapi masih hidup. Ya, meskipun gali lubang tutup lubang, artinya Tuhan masih menyayangi saya, masih memberi saya nafas kehidupan. Itu pertama kali yang saya temukan. Singkat cerita, teman-teman, ketika saya sudah mulai memperoleh ketenangan dari kegiatan tadi, mengatur nafas tadi, dari kegiatan meditasi tadi, saya mulai menemukan jalan keluar. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang ikhlas, teman-teman. Orang-orang yang memang ikhlas membantu saya. Jika sebelumnya ketika saya belum meditasi, itu seolah-olah orang-orang bukannya membantu tetapi semacam menertawakan begitu. Karena itu orang-orang yang bukan Tuhan sediakan untuk saya, tetapi itu orang-orang yang saya temui begitu saja. Setelah saya menemukan Tuhan dalam hati saya, mulai orang-orang yang memang Tuhan pilih itu mulai saya temukan dalam hidup saya. Nasihat-nasihat mereka saya ikuti, ternyata betul, teman-teman. Saat kita dalam masalah, yang harus kita ciptakan pertama kali adalah ketenangan. Jika kita percaya Tuhan, jika kita percaya Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Segalanya, mudah sekali kita menemukan Tuhan dalam hati kita. Cukup lakukan hening, teman-teman. Jika Anda bisa meditasi, lakukan meditasi. Jika tidak, Anda bisa mengikuti cara saya. Cukup duduk, ya, duduk santai, senyaman mungkin, atur nafas. Sudah, itu saja. Atur nafas seperti kita berolahraga itu. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, buang dari mulut. Kegiatan itu ternyata mampu menciptakan ketenangan, teman-teman. Mampu menciptakan ketenangan. Ketenangan itulah yang kemudian akan terus memancarkan energi-energi positif. Muncul satu demi satu perasaan positif, perasaan bahagia. Oh iya ya, Tuhan itu baik. 2 tahun gak punya kerjaan tapi masih bisa makan. Meskipun gak punya HP, masih baik-baik saja. Gak punya motor, masih bisa jalan kaki. Saya kemudian dari situ mulai saya bangkit, teman-teman. Satu demi satu dipertemukan dengan orang-orang yang memang ikhlas membantu. Jalan yang Tuhan tunjukkan itu, teman-teman, itu lebih indah, lebih mudah, dan lebih tepat daripada jalan yang kita buat sendiri. Itu. Jadi langkah awalnya, teman-teman, saya untuk bangkit dari keterpurukan, kondisi yang serba tidak punya, ya, itu dengan menciptakan ketenangan batin untuk menemukan Tuhan di dalam hati kita, di dalam hati saya. Anda bisa melakukannya, teman-teman, jika memang Anda merasakan kondisi Anda yang saat ini tidak menyenangkan, ya. Temukan Tuhan yang akan menuntun sesuai dengan iman keyakinan Anda. Jalannya mulus sekali, teman-teman, di luar dugaan kita bahkan. Yang kemarin sebelumnya tuh khawatir, frustasi, stres. Tetapi ketika sudah menemukan Tuhan di dalam hati kita, seperti lancar jaya begitu loh. Nggak sengaja pas sekedar jalan kaki, ketemu orang, ternyata kok nyambung begitu. Itu. Hingga sampai detik ini, teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan berikan melalui orang-orang baik yang ada di sekitar saya, melalui semesta yang begitu kaya, yang begitu dahsyat ini. Salah satunya apa? Video yang Anda tonton, channel yang Anda tonton ini adalah hasil buah dari tuntunan Tuhan
untuk melakukan hal baik, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi-inspirasi baik. Karena saya tidak memiliki uang untuk saya bagikan, dan Tuhan memerintahkan untuk berbagi kebaikan. Oh ya, betul juga ya, tidak membutuhkan uang kalau berbagi kebaikan. Akhirnya saya lakukan, dan ternyata wow, luar biasa teman-teman. Merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, ada semacam kebahagiaan tersendiri ya. Melalui cerita ini teman-teman, saya ingin saring intisarinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Yang pastinya teman-teman, pada saat kita merasa terpuruk, tidak punya uang, termasuk kita yang dikejar-kejar hutang ya, yang saat ini mungkin penghasilan Anda kecil, nganggur ya, dalam masalah keluarga atau apapun itu, ciptakan ketenangan batin agar Anda bisa menemukan Tuhan di dalam hati Anda, agar Anda bisa membangkitkan kembali iman Anda yang meredup akibat situasi kondisi Anda. Saya yakinkan sekali lagi teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Jika Anda sudah menemukan Tuhan di dalam hati Anda, doa Anda itu akan mudah dikabulkan ya. Itu. Jadi keinginan-keinginan kita itu akan mudah dikabulkan ketika memang kita sudah ketemu dengan Tuhan dalam hati kita ya. Itu. Perbaiki pikiran dan perasaan kita yang awalnya pesimis ya, sering menganggap remeh nasihat orang lain, atau mungkin berpikir buruk tentang orang lain. Itu stop, kurangi dan hilangkan, agar energi kita tetap positif dan semakin tinggi. Pada saat energi kita tinggi teman-teman, itu kita akan lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan dari kekuatan pikiran kita. Namun ketika energi kita rendah, maka pikiran kita tidak akan bekerja maksimal untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Itu satu pengalaman singkat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, untuk kita semua bangkit dari keterpurukan ya, mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bertanya, gimana caranya atau prosesnya kita bisa bangkit tadi? Sebab yang Mister sampaikan adalah kita menciptakan keheningan, menemukan Tuhan di dalam hati kita. Nah, usaha apa yang kemudian harus kita lakukan? Sebab tanpa usaha kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita pengen uang, kalau kita nggak berusaha ya tidak akan mendapatkan uang. Kita pengen pekerjaan, tapi kalau kita tidak berusaha mencari kerja, ya pasti kita tidak akan mendapatkan pekerjaan. Itu pertanyaan yang dulu juga ada dalam benak saya. Tetapi setelah kita menemukan Tuhan di dalam hati kita, pertanyaan itu sirna teman-teman. Tidak perlu saya pertanyakan lagi. Kenapa? Karena kita sudah dalam bimbingan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan atau cara yang terbaik, yang paling tepat untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai, untuk kita terbebas dari masalah-masalah kita. Prosesnya itu Tuhan yang membantu, yang menentukan jalannya seperti apa. Ciptakan dulu ketenangan batin, rasakan dulu kebahagiaan kita, sebab kita sudah bertemu dengan Tuhan di dalam hati kita. Rasa itulah teman-teman yang akan membawa kita. Saya tidak tahu akan ketemu dengan siapa waktu itu, dan akan mendapatkan pekerjaan apa, saya tidak tahu. Tetapi step by step teman-teman, tahap demi tahap, oh saya ketemu dengan si A, oh saya ketemu dengan si B. Itu tidak saya rencanakan. Oh akhirnya saya mendapatkan pekerjaan, oh akhirnya saya mendapatkan penghasilan. Itu juga saya tidak rencanakan, tapi Tuhan yang sudah rencanakan, yang sudah susun atur sedemikian rupa ya, sesuai dengan apa? Keinginan saya. Tentunya nanti sesuai juga dengan keinginan Anda. Keinginan saya adalah apa? Untuk bisa bangkit, untuk bisa punya pekerjaan, punya penghasilan. Apa yang ada di pikiran saya, itulah yang saya inginkan. Dan Tuhan mewujudkan itu dengan cara atau jalan yang Tuhan sudah tentukan. Kekhawatiran kita, nanti prosesnya bagaimana? Gimana cara dapat duit kalau nggak kerja? Itu adalah pikiran-pikiran yang pesimis teman-teman. Pikiran-pikiran yang diliputi oleh rasa khawatir, rasa pesimis, rasa khawatir, ketakutan. Ternyata ini melemahkan iman kita, sehingga sulit kita untuk bertemu dengan Tuhan ya. Nah,
video ini memang khusus untuk Anda, untuk kita ya, untuk kita yang memang memahami dan menganggap Tuhan sebagai penolong, sebagai penyelamat, sebagai yang memberi kehidupan kepada kita. Itu ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami teman-teman maksud dari video ini ya, sebuah pengalaman singkat yang mudah-mudahan bisa menjadi bukan hanya inspirasi, tapi bisa mendatangkan solusi bagi Anda, bagi kita semua. Untuk melengkapi video ini, Anda bisa menyaksikan video-video saya yang lain teman-teman. Rata-rata saya ambil dari kisah pengalaman hidup saya, dan saya benar-benar bisa bangkit, bisa menjalani kehidupan saya persis seperti yang Anda lihat. Dari tidak punya handphone, akhirnya saya bisa membuat sebuah channel. Dari yang awalnya hanya 200 subscriber yang nyaris tidak pernah naik, akhirnya bisa menembus 10.000 subscriber. Ini bukan kerja saya teman-teman, tapi bimbingan dari Tuhan. Saya mengikuti apa yang Tuhan bisikan dalam hati saya. Nah, Anda bisa juga teman-teman dengarkan bisikan Tuhan dalam hati Anda. Setiap orang itu akan mendapatkan bisikan yang berbeda-beda. Rasakan bisikan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, itu bisa Anda dengarkan, itu bisa Anda temukan di dalam hati Anda teman-teman, dengan tadi menciptakan ketenangan batin, menciptakan keheningan dan ketenangan dalam batin Anda ya. Terima kasih juga kepada Anda teman-teman yang mendukung saya dalam channel ini, beri masukan, sampaikan juga sharing Anda jika ingin sharing. Terus terang, saya belum bisa membuka layanan untuk konsultasi. Ada banyak sekali yang minta nomor WA yang pengen berkonsultasi. Saya ingin sebenarnya bisa membantu, setidaknya bisa menjadi teman curhat Anda. Tetapi mohon maaf, untuk saat ini saya belum mampu, sebab saya belum memiliki sarana dan prasarana pendukungnya. Saya harus siapkan sedemikian rupa teman-teman, agar semuanya berjalan baik ya. Saat ini izinkan saya fokus terlebih dahulu untuk berbagi pengalaman ya. Tapi percayalah teman-teman, suatu saat pasti akan ada kesempatan kita untuk bisa sharing secara pribadi ya. Sabar, tetap semangat, banyak berdoa teman-teman. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih belum memiliki solusi dari permasalahan Anda, tulis saja di kolom komentar teman-teman. Mungkin saja nanti saya bisa membalasnya melalui video, memberikan solusi atau setidaknya sharing pengalaman untuk masalah-masalah Anda. Sekali lagi mohon maaf, doakan mudah-mudahan kesempatan itu segera terwujud ya, dan kita bisa menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. Teman-teman, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi mohon maaf jika video ini mungkin ada banyak kurangnya ya. Harapan saya tetap satu, ingin memberi inspirasi dan sekaligus juga mengajak Anda untuk bangkit kembali. Ayo teman-teman, kita bangkit kembali dari keterpurukan, dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Percaya teman-teman, semua itu mungkin ya. Keajaiban, mukjizat itu bisa terjadi apapun masalah Anda. Video ini mudah-mudahan bisa menjadi satu penyemangat tersendiri ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.